Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang gadis bernama Luna, 15 tahun, dengan rahasia yang luar biasa. Dia bisa menghilang sesuka hati. Sahabat setianya adalah seekor kucing putih berekor panjang bernama Nimbus, yang memiliki mata biru yang berkilauan dan kekuatan untuk memanipulasi mimpi. Suatu malam, Luna dan Nimbus menemukan sebuah peta kuno yang misterius di loteng rumah Luna. Peta itu menunjukkan lokasi kristal bisikan, sebuah artefak legendaris yang dipercaya dapat mengabulkan keinginan. Terinspirasi oleh penemuan tersebut, Luna dan Nimbus memutuskan untuk memulai petualangan mereka mencari kristal bisikan. Perjalanan mereka membawa mereka ke hutan Lumina yang memesona, di mana pepohonan bersinar lembut dan makhluk-makhluk ajaib bersembunyi di antara dedaunan. Dengan peta di tangan, Luna dan Nimbus menelusuri kedalaman hutan Lumina yang ajaib, di mana setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada tujuan misterius mereka. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan, tetapi dengan keberanian Luna dan sihir Nimbus, mereka siap menghadapi segala rintangan. Luna dan Nimbus akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi, yang ditandai oleh peta kuno. Di dalam gua, kristal bisikan bersinar dengan cahaya lembut, memancarkan energi yang luar biasa. Begitu mereka menyentuh kristal bisikan, cahaya yang menyilaukan menyelimuti mereka. Kekuatan kristal tersebut tidak hanya mengabulkan keinginan, tetapi juga mengungkap kebenaran terdalam dan menyatukan energi dari Luna dan Nimbus, membuat kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Setelah menemukan kristal bisikan dan merasakan kekuatan barunya, Luna dan Nimbus memutuskan untuk kembali ke desanya. Mereka tahu bahwa petualangan mereka belum berakhir dan ada lebih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Di tengah perjalanan pulang, Luna dan Nimbus secara tak sengaja menemukan sebuah situs kuno yang tersembunyi di balik semak belukar lebat. Situs itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran misterius dan aura magis yang kuat. Setibanya di desa, mereka terkejut saat menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi. Kuil itu penuh dengan ukiran-ukiran yang sama dengan yang ada di peta kuno, dan cahaya misterius memancar dari dalamnya. Masuk ke dalam kuil, Luna dan Nimbus menemukan ruangan utama yang megah. Di tengahnya, sebuah altar besar memancarkan cahaya yang kuat, dikelilingi oleh runi yang mengambang dan bersinar. Altar ini adalah sumber kekuatan kuno yang mengikat energi kristal bisikan dengan kuil tersebut. Di hadapan altar, Luna dan Nimbus merasakan energi kuat mengalir di antara mereka. Rune-rune di sekitar altar mulai berputar semakin cepat, dan cahaya dari kristal bisikan di dalam Luna memancar keluar, menyatu dengan cahaya dari kuil. Seiring dengan menyatunya kekuatan, sebuah portal cahaya muncul di depan mereka. Melalui portal itu, Luna dan Nimbus melihat sekilas pemandangan desa yang indah, namun kali ini terlihat dengan sentuhan magis. Mereka menyadari bahwa kuil itu adalah jembatan antara dunia mereka dan dimensi lain yang penuh keajaiban. Luna dan Nimbus akhirnya kembali ke rumah mereka di desa. Namun, mereka tidak lagi sama. Petualangan mereka telah mengubah segalanya. Luna tidak lagi takut pada kekuatannya, dan Nimbus telah menemukan tujuan baru dalam sihirnya. Mereka menyadari bahwa desanya bukan hanya tempat mereka tinggal, tetapi juga titik fokus energi magis. Mereka telah menemukan bahwa di luar kehidupan normal, ada dunia tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi. Mereka pun berjanji untuk melindungi desa mereka dari kegelapan yang mungkin datang dari dunia lain. Petualangan mereka telah usai, tetapi kisah mereka baru saja dimulai. Mereka telah menjadi penjaga dunia magis, siap untuk petualangan selanjutnya. Kekuatan Luna dan Nimbus bukanlah sesuatu yang mereka miliki sejak lahir, tetapi diperoleh melalui sebuah peristiwa luar biasa yang secara tak terduga mengikat takdir mereka berdua. Luna dulunya adalah seorang gadis biasa yang pemalu. Ia seringkali merasa canggung di tengah keramaian dan berharap bisa menghilang dari pandangan. Di saat yang sama, Nimbus hanyalah seekor kucing jalanan putih biasa yang berkeliaran di jalanan desa. Suatu malam, ketika desa diselimuti cahaya rembulan, sebuah gelombang energi magis kuno yang kuat menyebar dari bawah tanah. Gelombang ini merupakan energi yang bocor dari kuil tersembunyi yang baru mereka temukan di akhir petualangan. Gelombang tersebut menyapu seluruh kota dan beresonansi dengan keinginan terdalam Luna untuk tidak terlihat, mengubah harapannya menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, Nimbus, yang sedang mencari makan, juga terkena gelombang energi itu. Alih-alih menghilang seperti Luna, energi tersebut menyerap ke dalam tubuhnya,
mengubahnya secara fisik dan spiritual. Akornya tumbuh memanjang dan berkilau, matanya bersinar dengan sihir, dan pikirannya terisi dengan pengetahuan kuno yang tak terduga. Luna menemukan Nimbus tak lama setelah kejadian itu. Ia merasakan koneksi yang aneh dan kuat dengan kucing itu, dan Nimbus merasakan halaman yang sama. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu takdir yang sama, dipersatukan oleh gelombang magis yang mengubah hidup mereka. Nimbus, dengan kebijaksanaannya, mengajari Luna cara mengendalikan kekuatannya, dan Luna, dengan keberaniannya, menjadi pelindung baru bagi sang kucing. Sejak saat itu, mereka menjadi tim yang tak terpisahkan, siap menghadapi petualangan yang menanti mereka. Setelah melewati portal dan kembali ke desa dengan kekuatan baru yang mereka miliki dari kristal bisikan, Luna dan Nimbus merasakan perubahan besar di sekitar mereka. Desa yang dulunya terasa biasa kini terlihat hidup dengan energi magis yang tersembunyi. Mereka bisa merasakan getaran kekuatan di setiap sudut kota, seolah-olah desa mereka memiliki rahasia yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suatu malam, saat mereka menjelajahi jalan-jalan desa yang sepi, mereka mendengar bisikan-bisikan aneh yang datang dari arah dermaga. Rasa penasaran membimbing mereka menuju sumber suara itu. Saat tiba di dermaga, mereka melihat sebuah kapal tua yang tidak biasa, berlabuh di dermaga yang gelap. Kapal itu memancarkan aura kegelapan, dan dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan yang semakin jelas. Luna, dengan kekuatan menggilanya, menyelinap ke kapal, sementara Nimbus berjaga-jaga di luar, mengamati dengan mata tajamnya yang berkilauan. Di dalam kapal, Luna menemukan sebuah artefak kuno yang memancarkan energi gelap, dikelilingi oleh sekelompok orang bertopeng yang sedang melakukan ritual aneh. Mereka berusaha membangkitkan kekuatan jahat yang dapat mengancam kedamaian di desa. Luna tahu bahwa dia harus bertindak. Saat mengamati dari balik tumpukan kotak kargo, Luna dan Nimbus melihat sekelompok orang bertopeng yang melakukan ritual jahat. Di tengah lingkaran mereka, sebuah artefak kuno yang memancarkan cahaya ungu gelap berdenyut-denyut. Saat bisikan-bisikan dari artefak semakin mengeras, Nimbus mengaktifkan kekuatannya. Ekornya yang panjang memancarkan cahaya biru terang, menciptakan ilusi kabut tebal dan percikan api di sekitar para penyihir. Mereka terkejut dan bingung, ritual mereka terhenti. Itu adalah kesempatan Luna. Dengan konsentrasi penuh, Luna mengulurkan tangannya, memfokuskan energi kristal bisikan yang ada di dalam dirinya ke arah artefak gelap itu. Kekuatannya, yang dulunya hanya untuk menghilang, kini dapat berinteraksi dengan energi di sekitarnya. Pertempuran energi pun dimulai. Di dalam kedelapan kapal, Luna mengarahkan energi kristal bisikan, menciptakan gelombang cahaya yang berbenturan dengan aura gelap artefak. Pada saat yang sama, Nimbus mengaktifkan sihir ilusi, menyebabkan kabut dan percikan api memenuhi dek, mengganggu para penyihir. Luna dan Nimbus bekerja sama, perpaduan kekuatan mereka menciptakan cahaya yang lebih terang dan lebih kuat dari kegelapan. Benturan energi antara kristal bisikan dan artefak gelap menciptakan gelombang kejut yang dahsyat, mengguncang seluruh kapal. Para penyihir bertopeng terlempar mundur, ritual mereka hancur berantakan. Artefak gelap itu mulai retak dan akhirnya pecah berkeping-keping, melepaskan kabut hitam yang dengan cepat menghilang ke udara. Luna dan Nimbus berdiri tegak, terengah-engah namun lega. Mereka telah berhasil menggagalkan rencana jahat itu. Namun, pertarungan ini juga membuka mata mereka terhadap ancaman yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa dunia magis dan dunia manusia semakin sering bersinggungan, dan ada kekuatan gelap lain yang mungkin bersembunyi di bayangan. Setelah memastikan tidak ada lagi ancaman di kapal, Luna dan Nimbus kembali ke desa, kebersamaan mereka semakin kuat. Mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang akan datang, dan mereka siap untuk melindungi desa mereka dari kegelapan apapun yang mungkin muncul. Setelah pertarungan sengit di kapal, Luna dan Nimbus merasakan kelelahan yang luar biasa, namun juga kepuasan yang mendalam. Mereka berhasil mencegah bencana yang lebih besar bagi desa. Saat matahari mulai terbit, memancarkan warna-warni jingga di atas cakrawala desa, mereka duduk di sebuah bangku di pinggir dermaga, memandangi laut yang tenang. Luna menyandarkan kepalanya di bahu Nimbus, yang membalas dengan dengkuran lembut. Kekuatan mereka telah terkuras, tetapi ikatan mereka semakin kuat. Meskipun kelelahan,
Ada rasa damai yang meliputi mereka, mengetahui bahwa mereka telah melakukan halaman yang benar. Mereka berdua menatap keindahan desa di pagi hari, berjanji dalam hati untuk selalu melindungi desa ini dari segala ancaman, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.